Oke, yang paling sering mungkin atau yang paling sering keluar gitu ya. Jadi ada penggolongan obat berdasarkan pemasarannya. Di situ ada ya di PPT. Oke, ada apa aja? Obat, paten, terus generik dan juga generik bermerek. Oke. Jadi obat paten itu obat yang kayak gimana? Tahu? Obat yang paten. Iya, gitu ya. Jadi obat paten itu obat yang dia itu dibikin sama sebuah perusahaan tertentu gitu ya. Contohnya kayak mungkin Kimia Farma gitu, tahu ya? Ya, intinya sama prosedur produsen obat. Jadi dia bikin obat sendiri gitu. Misalnya dia mau bikin antibiotik gitu. Nah, si Kimia Farma ini dia bikin merek sendiri dan nanti itu dipatenkan. Gitu ya. Jadi itu obat paten. Misalnya jenisnya antibiotik gitu, tapi dia namain sendiri obat itu. Misal aspirin gitu. Tahu ya aspirin? Oke, gitu. Jadi obat itu dipatenkan sendiri oleh sebuah perusahaan. Biasanya itu waktunya itu bisa sampai 20 tahun. Kayak jangka paten obatnya gitu. Jadi nanti setelah 20 tahun dia bakal jadi obat generik. Jadi boleh diproduksi oleh perusahaan lain gitu. Itu ya. Oke, itu yang pertama tadi obat paten. Jelas ya, bisa dipahami? Oke. Terus yang kedua tadi ada obat generik ya. Jadi obat generik itu juga ada dua ya. Yang pertama itu generik berlogo ya, atau bisa disebut juga generik aja boleh. Terus yang kedua itu generik bermerek ya. Oke, jadi generik berlogo itu kalian pernah ini nggak beli obat yang dia itu bungkusnya polos gitu, warna putih, biasanya di apotik gitu. Saya misal cuma dia paracetamol, nah namanya cuma paracetamol aja gitu, nggak ada mereknya sama sekali. Kenapa? Oh, warna silver nggak sih Kak? Iya, jadi biasanya ada punya kotaknya gitu kan ya. Nah, kotaknya tuh cuma ada tulisannya paracetamol gitu. Oh iya. Coba bisa dicari generik berlogo gitu. Nanti biasanya itu di pojokan ada logonya. Tulisannya itu generik gitu. Warnanya hijau muda, bulat biasanya. Ada? Iya ada. Nah gitu ya. Jadi desainnya itu emang lebih simple karena tidak promosikan gitu ya. Jadi dia nggak punya merek, cuma ada nama generiknya aja. Ya misalnya paracetamol gitu. Dan itu biasanya juga harganya relatif lebih murah. Kayak itu yang apa tadi? Generik berlogo ya. Terus yang kedua ada generik bermerek. Nah, kebalikannya sama yang tadi, kalau generik bermerek ini dia berarti ada mereknya gitu. Biasanya dipromosiin gitu, kayak misalnya Panadol, tahu Panadol? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kan dia paracetamol tapi dia punya merek gitu, dikasih merek sama sebuah perusahaan namanya Panadol gitu juga. Misal Paramex gitu, tahu ya. Nah, biasanya obat generik bermerek itu juga punya lebih dari satu kandungan. Pernah baca komposisi Panadol atau Paramex? Belum. Kayak misal paracetamol 500 miligram, terus ada apa lagi gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu kandungan. Itu kalau generik bermerek. Tahu ya berarti perbedaannya? Oke, ada berapa aja berarti tadi? Kayak dua aslinya ya, tapi yang generik itu ada dua. Oke, yang paten tadi gimana? Jadi dipatenkan oleh sebuah perusahaan. Kalau yang generik ada dua. Yang pertama Generik bermerek. Oke, kalau misalnya nih yang biasanya lebih murah gitu, yang apa? Berlogo. Kenapa? Karena Gak ada kandungan lainnya ya. ya, terus dia juga nggak di ini ya, jadi nggak ada promosinya gitu ya, karena biasanya cuma ada di apotek aja. Oke, udah paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke penggolongan obat. Yang pertama ada ini warna hijau, masih ingat?
Apa? Obat bebas. Bebas ya. Obat bebas biasanya boleh di apa ya, kayak disebarkan di toko atau di warung terdekat gitu ya. Pernah beli atau jarang? Pernah. Jarang ya. Terus kalau yang kedua ini warna biru ya. Kalau ini bebas terbatas ya. Ini hampir mirip kayak yang hijau tadi, bebas, cuma dia apa ya, misal ada aturan pemakaian tertentu gitu ya. Jadi boleh tanpa resep, tapi ada aturan khususnya biasanya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga ini obat keras ya. Jadi dia itu hanya bisa dengan resep dokter ya. Obat keras biasanya di apotek atau di rumah sakit gitu. Oke, tapi ada pengecualian. Jadi ada yang namanya obat wajib apotek. Ada yang pernah dengar? Gimana itu? Pelajaran farmakologi Terus gimana penjelasannya? itu tuh cuma dijual di apotek, cuman kayak harus itu apa namanya apotekernya yang apain gitu. Ya, jadi ada ya, jadi obat keras yang dia itu masuk ke obat wajib apotek. Jadi tanpa resep dokter pun dia boleh dibeli gitu. Gitu ya. Tapi nggak semua obat keras masuk gitu ya. Jadi cuma ada beberapa listnya aja. Oke, terus yang terakhir yang ada di sini narkotika ya. Tahu ya logonya ya? Gimana? Plus. Ya. Oke. Udah, itu buat penggolongan obat ada berapa tadi? 4. Warna hijau, biru, merahnya apa? Merah. Oke, terus merah. Ya, jadi nggak semua tanda plus gitu itu berarti narkotika, enggak ya. Kemarin di kelompok lain ada yang kayak gitu. Jadi ya tahu ya logonya di situ ada sendiri gitu. Karena memang ya susah gitu ya buat disediakan, makanya di sini nggak ada. Oke, itu buat penggolongan obat. Sekarang kita lanjut ke bentuk sediaan obat. Ada berapa? 3. Oke, ada satu lagi ya. Jadi ada gas. Ya, jadi ada 4. Yang pertama pada semi padat, terus Cair. dan gas. Oke. Buat yang padat, yang pertama ada bentuk tablet, yang pertama di situ powder, puyer ya. Jadi puyer itu obat serbuk ya. Oh, di sini nggak ada. Jadi obat serbuk itu ada 2, dibagi 2. Ada yang namanya pulveres dan juga pulvis ya. Jadi dua-duanya sama aja bubuk, tapi dia beda apa ya? Kalau yang pulveres itu udah dibagi per dosis gitu. Jadi udah 1 kali ada apa ya? Dibagi biasanya pakai kertas gitu. Pernah lihat? Iya. Oke. Jadi itu ya udah dibagi-bagi per dosisnya, kayak 1 kali pakai gitu. Kalau yang pulvis itu dia nggak dibagi kayak gitu ya. Penjelasannya sama di situ. Kalau yang pulvis tidak terbagi ya. Jadi kalau yang pulvis itu biasanya dia dosisnya itu dalam persen. Misal ada ini nih obat bedak tabur, tahu nggak? Yang biasanya buat gatel gitu. Tahu ya? Nah itu biasanya dosisnya misal ada ini kandungan ini berapa persen, ini berapa persen gitu. Itu yang pulvis. Oke. Jadi biasanya yang pulveres itu buat pemakaian oral, kalau yang pulvis itu biasanya buat obat luar gitu. Tapi ada sih yang beda juga. Paham ya? Perbedaan pulveres dan pulvis? Kalau pulveres tadi gimana? Sudah dibagi ya. Terus kalau yang pulvis? Tidak dibagi. Tidak. Oke, itu buat yang pertama obat padat ada puyer ya. Terus yang kedua ada kapsul. Oke, kapsul karena di sini nggak ada kapsul. Contoh kapsul itu
apa ada yang pernah minum kapsul? Contohnya Bisa dibuka. sama Bion. ya mungkin yang familiar tuh obat itu diare. Diapet. Iya. Diapet. Ya, pernah lihat? Oh, enggak. Kalian kalau diare minumnya apa? Loperamid kan. Oke, jadi ya mungkin tadi ya yang sangobion itu. Jadi kalau ada 2 tipe, ada yang kapsul keras dan juga kapsul lunak ya. Jadi yang kapsul keras itu dia ada bagian atas dan juga bawahnya. Jadi tadi benar yang bisa dibagi 2 gitu. Ya. Jadi biasanya kan misal ada anak yang nggak bisa nelen gitu ya. Jadi biasanya kapsulnya dibuka terus ditarutin gitu pakai air. Itu ya. Ada yang masih nggak bisa nelen obat? Ada. Atau itu biasanya harus pakai pisang gitu ya? Ada nggak kayak gitu? Enggak ya. Oke. Terus kalau yang lunak itu dia nggak bisa dibagi 2, jadi udah satu bentuk gitu. Biasanya kayak minyak ikan. Saya pernah ya. Jadi kalau yang lunak ini dia kena air sedikit tuh udah lengket gitu ya. Paham ya? Ada 2, jadi kapsul lunak dan juga keras. Terus ada yang selanjutnya bentuk tablet ya. Tablet ini mungkin paling familiar ya buat kalian. Nah, tablet ini nah kalau yang kayak gini agak lonjong itu namanya kaplet ya. Jadi dia kapsul tapi tablet gitu ya. Jadi digabung kaplet. Nah, terus kalau yang buat yang tablet itu dia ada yang bersalut. Jadi dia ada lapisannya. Ada berapa di situ? Ada 3. Ada 3 ya. Jadi yang pertama itu dia ada yang salut gula ya atau glukosa. Jadi biasanya itu bentuknya mirip-mirip kayak gini ya. Jadi dia kecil dan ada salut gulanya. Nah, biasanya itu buat obat yang dia punya rasa atau bau yang kuat gitu. Jadi dia ada glukosa atau gulanya itu buat menyamarkan itu, sedikit menyamarkan gitu. Gitu ya. Itu buat yang salut gula. Terus selanjutnya salut selaput ini ya biasa gitu disalutin sama lapisan lagi gitu. Dan itu tergantung kayak indikasinya salutnya apa. Oke, terus yang terakhir salut enterik ya. Jadi salut enterik, ada yang tahu enterik itu artinya apa? Enterik, enterostop tuh, itu apa tuh? Berhubungan sama apa? Tahu nggak enterostop? Nggak tahu juga. Ya, diare ya. Nah, jadi enterik itu usus ya. Jadi enterik itu nanti biar obatnya itu dia larutnya di usus gitu, bukan di lambung. Benar. Oke, bukan di lambung ya, karena obat pada umumnya itu dia butuh waktu sekitar 10 menit gitu buat larut di lambung. Jadi kalau yang salut enterik ini dia biar larutnya itu bukan di lambung tapi di usus. Paham ya? Oke, itu buat tablet cukup itu aja. Terus selanjutnya udah ya, tadi buat yang padat itu ada apa aja? Puyer, kapsul, tablet, kaplet. Oke, paham? Ya, sederhana nanti. Ya, itu termasuk padat juga ya, tapi dia bukan lewat oral ya. Jadi suppositoria ini dia memberikan efek obat lokal. Tahu obat lokal? Efek obat lokal. Nggak tahu. Oke, jadi obat lokal ini dia obat yang langsung ke tempat yang sakit gitu intinya. Ya, intinya ke bagian tubuh yang sakit gitu. Nah, ini biasanya kayak ini apa sih? Dulcolax ya. Nah, ini kan buat sembelit gitu ya. Nah, itu efek lokal. Ya. Kalau enggak mungkin biasanya ini obat wasir. Tahu wasir ya? Oke, jadi biasanya obat-obat kayak gini tuh langsung menuju ke
bagian yang harus diobati gitu. Paham ya? Oke, buat suppositoria ini dia biasanya dipakainya di lubang tubuh ya. Jadi misalnya tadi rektum ya atau dubur, terus bisa vagina juga, terus bisa uretra ya atau saluran kencing. Gitu, paham ya? Jadi bentuknya dia agak panjang kayak peluru. Tapi dia padat. Oke, itu buat yang padat. Sekarang kita ke semi padat. Ada apa aja? Ini nih Salep. Itu apa? Krim. krim ya, nih analgesik krim. Oh iya. Jadi ada krim, salep dan juga Gel. gel. Apa bisa dimakan? Nah, ini juga krim. salep gel ya. Oke, jadi ada yang tahu bedanya salep, krim dan gel? Belum. Oke. Jadi kalau krim itu dia lebih banyak mengandung minyak. Ya, pernah pakai krim ini? Pernah. Nah, sekarang baunya nggak enak ya. Ya, jadi kalau krim itu dia lebih susah buat menyerap ya, bukan lebih susah ya, lebih lama gitu. Jadi emang ya indikasinya kayak gitu biar meresapnya dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau krim itu dia lebih banyak mengandung minyak ya. Pasti kalau misalnya kena air tuh bakal licin gitu ya. Oke, terus yang kedua itu salep. Kalau salep sama gel itu dia lebih banyak mengandung air ya. Yang paling banyak berarti yang mana? Gel ya, karena gel yang paling cepat buat meresap. Gitu. Kalau gel mungkin kalian sering ya pakai ya? Sering nggak? Gel. Kemarin kelas lain ada yang jawab moisturizer. Gitu. Ya itu termasuk gel juga ya. Jadi biasanya kalau gel yang di medis itu dipakainya buat ini USG gitu, tahu ya? Kan itu pakai gel dulu tuh. Kalau enggak EKG, pasang EKG itu nanti pakai gel. Itu buat yang semi padat ya atau semi solid. Cuma 3. Terus sekarang kita langsung ke cair. Oke. Cair yang pertama ada apa? Larutan atau solusio. Solusio itu Oke, buat larutan sebenarnya yang solusio sama suspensi ya, di situ ada ya. Dua jenis itu hampir mirip. Tapi bedanya kalau di situ apa? Kira-kira apa? Suspensi itu harus dikocok. Bedanya yang membedakan antara larutan dan juga suspensi itu Ada pengantar. ya, terus Oke, jadi kalau yang larutan itu dia terlarut ya. Jadi ada zat di dalam zat, tapi dia terlarut, udah jadi satu gitu. Nih, begini. Mau lihat silahkan. Ya udah pernah lihat kalian lah ya sirup gitu, sirup batuk gitu biasanya. Demam. Jadi dia udah jadi satu cairan nih. Ini ya. Jadi tanpa dikocok pun dia nggak apa-apa, bedanya udah jadi satu gitu ya. Oke, itu buat larutan atau solusio ya. Kalau yang suspensi bedanya itu tidak terlarut, makanya harus dikocok dulu gitu. Nah, dia itu ada zat di dalam zat juga, tapi nggak terlarut, dia hanya menyebarkan diri gitu. Jadi seakan-akan jadi satu kesatuan gitu, padahal dia nggak terlarut di situ gitu. Nah makanya biasanya lebih kental karena ada pengentalnya gitu, biar bisa menyatu gitu. Biasanya itu obat ini tahu ya, Milanta gitu, pernah? Ya. Itu lebih kental ya teksturnya ya. Oke, paham untuk perbedaan larutan dan juga suspensi?
Paham ya? Jadi kuncinya itu terlarut dan juga tidak terlarut gitu aja. Oke, terus selanjutnya sekarang ke bentuk yang ketiga ada emulsi. Oke, emulsi ini hampir mirip juga sebetulnya, cuma dia cairan. Ya, cairan di dalam cairan gitu ya. Biasanya itu misal air di dalam minyak atau minyak di dalam air. Di situ ada ya A garis miring M gitu, M garis miring A. Oke, jadi fungsinya itu buat ini menyamarkan rasa gitu atau bau. Biasanya itu vitamin anak kan pasti minum dulu. Scott Emulsion. Iya betul. Scott Emulsion ya. Jadi vitamin anak tuh biasanya kan ada rasanya ya, rasa jeruk gitu kan. Nah itu emulsi kayak gitu contohnya ya. Oke paham? Oke terus yang terakhir ada tetes ya atau glutai. Oke, jadi obat tetes itu ya tahu lah ya kalau obat tetes ada tetes hidung, mata, telinga gitu ya. Jadi ini lebih gampang ya, soalnya dia cuma pakai tetes gitu. Dosisnya misal 2 tetes atau 3 tetes gitu. Ada prasat yang ini belajar ngasih tetes mata gitu belum? Atau udah di mana? Di PKD kak? Atau di farmako juga? Pemberian itu apa ya? Itu yang buah PKDK mungkin ya? Oke, kayak gitu. Itu buat glutai ya. Jadi dia obat tetes intinya. Bisa tetes hidung, tetes telinga, tetes mata gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada sediaan gas ya yang terakhir. Jadi ini ya inhaler. Ada yang kena asma di sini? Enggak ya. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Dia itu sediaannya inhaler ya. Dan nama obatnya Ventolin. Nah, si Ventolin ini dia ada yang jadi inhaler kayak gini, ada yang cair. Ya. Jadi yang cair ini dia butuh alat namanya, ada yang tahu? Nebulizer, pernah dengar? Jadi kalau yang ini kan dia udah bentuk gas gitu ya, jadi tinggal disemprot terus dihirup gitu ya. Nah kalau yang Ventolin ini dia kan sediaannya aslinya cair ya, cuma nanti dia pas pakai apa tuh namanya nebulizer, dia nanti bakal berubah jadi uap gitu. Nebulizer pernah lihat yang kayak masker oksigen itu? Oke, itu ya. Jadi nanti pas dipakai dia itu bakal dicampur sama Aquades gitu. Oke, terus nanti bakal berubah jadi uap baru dihirup sama pasien. Jadi ada yang emang udah sediaannya gas, ada yang harus pakai alat. Namanya nebulizer ya, ingat-ingat. Oke, itu buat jenis sediaan obat ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas ya? Jelas? Yang mau ditanyain? Kalau tanya, itu kan kayak yang pil KB itu tuh, terus itu termasuknya tablet atau gimana? Iya, tablet. Pil KB. Kok tahu ini pil KB? Ada. Oke, iya ya, ini pil KB. Banyak yang bilang itu pil-pil gitu kan, Kak. Biasanya nggak Oh, kayak iya. tablet gitu. Ya, jadi pil KB ya termasuk tablet ya. Padat. Udah bolong 1. Oke, udah ada lagi yang mau ditanyain? Cukup jelas ya? Oke, sekarang kita ke ini jenis penggunaan